Aku tagih hutang mantan suamiku sebesar 1 miliar dan kutarik fasilitas mobil serta barang mewahnya tepat di depan keluarga istri barunya. Anissa dan Arman menikah dengan harapan akan kehidupan yang bahagia. Anissa, seorang wanita cerdas dan pekerja keras, membangun bisnis dari nol. Dia selalu percaya bahwa dengan usaha dan kerja sama, mereka bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Di awal pernikahan, Arman adalah sosok yang penuh perhatian. Dia sering membantunya di rumah, mengantar jemput saat Anissa sibuk bekerja, dan selalu memberikan kata-kata penyemangat. Anissa merasa dirinya beruntung memiliki suami seperti Arman. Meski Arman belum memiliki pekerjaan tetap, Anissa tidak mempermasalahkannya. Dia yakin bahwa seiring berjalannya waktu, mereka bisa membangun segalanya bersama. Namun, seiring waktu berlalu, keadaan mulai berubah. Arman semakin jarang menunjukkan perhatian, dan mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dia lebih sering keluar malam dengan alasan mencari peluang bisnis, tetapi tak pernah ada hasil nyata dari usahanya. Anissa yang bekerja keras siang dan malam untuk mengembangkan bisnisnya merasa sedikit terbebani, tetapi dia tetap bertahan. Dia mencintai Arman dan percaya bahwa suatu hari suaminya akan berubah. Suatu hari, Anissa pulang lebih awal dari kantor. Dia ingin memberi kejutan pada Arman dengan memasak makanan favoritnya. Namun, ketika dia sampai di rumah, dia melihat Arman sedang bersantai di ruang tamu sambil bermain game di ponselnya. "Mas, hari ini nggak ada kerjaan?" tanya Anissa lembut sambil menaruh tas kerjanya di sofa. Arman hanya melirik sekilas lalu menghela napas. "Capek, Miss. Aku udah coba cari peluang, tapi belum ada yang cocok. Lagian, kita kan masih baik-baik saja. Kamu juga sudah cukup sukses." Anissa tersenyum pahit. Dia tak ingin mempermasalahkan hal itu, tapi dalam hatinya, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Arman yang dulu penuh semangat kini berubah menjadi seseorang yang lebih suka bersantai tanpa ambisi. Malam itu, Anissa mencoba berbicara dengan Arman. "Mas, aku nggak keberatan kok kalau kamu belum dapat kerja tetap. Tapi, mungkin Mas bisa coba cari sesuatu yang bisa dikembangkan? Aku bisa bantu kalau butuh modal atau saran," katanya hati-hati. Arman menghela napas. "Kamu nggak percaya aku ya, Miss? Aku ini laki-laki, aku tahu kok apa yang harus aku lakukan. Kamu nggak usah terlalu ngatur." Jawaban itu membuat hati Anissa sakit. Dia tidak bermaksud mengatur, dia hanya ingin membantu. Namun, sejak malam itu, Anissa memutuskan untuk tidak terlalu banyak menekan Arman. Dia berharap suaminya bisa sadar sendiri. Beberapa bulan berlalu, Anissa semakin sibuk dengan bisnisnya yang berkembang pesat. Namun, semakin sukses dirinya, semakin jauh pula Arman darinya. Lelaki itu mulai sering meminta uang dengan alasan ingin berinvestasi dalam bisnis kecil-kecilan. Awalnya, Anissa memberikannya dengan harapan Arman benar-benar akan mencoba membangun sesuatu. Tapi, lama-kelamaan, dia sadar bahwa uang yang diberikannya tidak pernah benar-benar dipakai untuk usaha. Hari-hari mereka mulai diwarnai dengan pertengkaran kecil. Anissa masih mencoba bersabar, berharap bahwa Arman hanya butuh waktu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, semua akan berubah drastis, dan cinta yang dia pertahankan dengan susah payah akan berakhir dengan pengkhianatan yang menyakitkan. Malam itu, saat Anissa baru pulang dari pertemuan bisnis, dia melihat Arman berbicara di telepon dengan seseorang. Dia berbicara dengan suara pelan, sesekali tertawa kecil. Saat Anissa mendekat, Arman buru-buru menutup teleponnya. "Siapa, Mas?" tanya Anissa curiga. "Teman," jawab Arman singkat. Anissa mencoba mempercayainya, tapi hatinya merasa ada yang tidak beres. Sejak saat itu, Arman sering menghindari Anissa.
Setiap kali Anissa bertanya tentang uang yang dipinjamnya, Arman selalu punya alasan. Suatu hari, salah satu sahabat Anissa, Rina, mendatanginya. Wajahnya tampak ragu, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan tetapi takut melukai perasaan Anissa. "Nis, aku sebenarnya nggak mau ikut campur. Tapi aku lihat Arman sering pergi dengan seorang wanita di salah satu restoran mahal," kata Rina perlahan. Dada Anissa berdegup kencang. "Kamu yakin itu dia?" Rina mengangguk. "Aku yakin. Aku lihat dia beberapa kali. Mereka kelihatan akrab." Malam itu, Anissa tak bisa tidur. Hatinya penuh tanda tanya. Dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, dia diam-diam mengikuti Arman. Hatinya hancur saat melihat suaminya masuk restoran dengan seorang wanita cantik, tertawa bersama dan menggenggam tangan wanita itu dengan mesra. Air mata Anissa mengalir tanpa bisa ia tahan. Selama ini dia bekerja keras demi keluarga, sementara suaminya bersenang-senang dengan wanita lain. Anissa pulang dengan hati hancur. Dia tak langsung menghadapi Arman. Dia butuh waktu untuk berpikir. Beberapa hari kemudian, dia mulai menyusun rencana. Dia sadar bahwa suaminya sudah mengkhianatinya, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan lebih lama lagi. Anissa mulai mengumpulkan bukti, mulai dari catatan keuangan hingga foto-foto pertemuan Arman dengan wanita itu. Semua ini dia lakukan dengan diam-diam. Hingga akhirnya, saat Anissa merasa bukti yang dimilikinya sudah cukup, dia memutuskan untuk menghadapi Arman. Malam itu, saat Arman pulang, Anissa sudah menunggunya di ruang tamu. "Kita perlu bicara," kata Anissa tegas. Arman terlihat sedikit terkejut, tapi dia berusaha bersikap santai. "Tentang apa?" Anissa mengambil sebuah amplop dan meletakkannya di atas meja. "Tentang ini." Arman membuka amplop itu dan melihat isi di dalamnya foto-foto dirinya bersama wanita lain, serta catatan transaksi yang menunjukkan uang yang dia ambil dari Anissa tidak pernah digunakan untuk usaha, melainkan untuk menghidupi wanita itu. Wajah Arman langsung pucat. "Nis, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Tolong jangan anggap aku bodoh, Mas," potong Anissa dengan suara bergetar. "Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Tapi ternyata, selama ini kamu cuma memanfaatkanku." Arman terdiam. Dia tahu bahwa kali ini, dia tidak bisa lagi berbohong. Dengan suara penuh ketegasan, Anissa berkata, "Aku ingin kita bercerai." Arman terkejut, tapi dia tidak punya banyak pilihan. Hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan itulah awal dari kehancuran pernikahan mereka. Namun, kisah mereka tidak berakhir di sana. Karena setelah perceraian itu, Anissa masih harus menghadapi sesuatu yang lebih besar, hutang yang Arman tinggalkan, dan cara untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Perceraian dengan Arman tidak membuat hidup Anissa serta-merta menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sebagian besar aset bisnisnya telah dipakai oleh Arman selama mereka menikah. Uang yang seharusnya digunakan untuk investasi atau pengembangan usaha telah dihabiskan dengan sia-sia oleh mantan suaminya itu. Hari pertama setelah perceraian, Anissa duduk di ruang kantornya, menatap laporan keuangan dengan mata berkaca-kaca. Hutang Arman kepada dirinya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Itu belum termasuk mobil dan barang mewah yang dulu Arman pakai atas namanya. Anissa menghela napas panjang. Dia bukan hanya kehilangan suami, tapi juga mengalami kerugian finansial yang besar. "Bu Anissa, kamu nggak apa-apa?" Suara lembut sekretarisnya, Jenny, membuyarkan lamunannya. Anissa tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa, Jen. Aku cuma sedang berpikir. Kalau butuh bantuan, aku siap bantu, Bu."
Anissa mengangguk. Dia tahu bahwa Jenny dan beberapa karyawan setianya masih tetap percaya padanya. Itu memberinya sedikit kekuatan untuk bertahan. Beberapa minggu berlalu, dan Anissa berusaha bangkit kembali. Dia memutuskan untuk fokus pada bisnisnya dan tidak lagi memikirkan Arman. Namun, kenyataan berkata lain. Beberapa debt collector mulai berdatangan ke rumah dan kantornya, menagih utang yang Arman buat atas nama bisnis mereka dulu. Anissa tidak tahu bahwa selama ini, Arman meminjam uang dari berbagai pihak dengan menggunakan nama perusahaannya. Suatu sore, seorang pria berbadan kekar mengetuk pintu kantornya. "Bu Anissa, kami datang untuk menagih utang Pak Arman," kata pria itu dengan nada tajam. Anissa menghela napas panjang. "Utang apa? Saya sudah bercerai dengannya. Tapi namanya masih tercatat di dokumen perusahaan, Bu. Jadi, mau tidak mau, Anda juga bertanggung jawab." Hati Anissa mencelos. Dia tidak menyangka bahwa dampak dari pernikahan dengan Arman akan sebesar ini. Dengan ketenangan yang dipaksakan, dia berkata, "Beri saya waktu untuk menyelesaikan ini. Saya akan mencari jalan keluar." Pria itu menatapnya dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Baik, tapi jangan sampai lewat batas waktu." Saat pria itu pergi, Anissa merasa dunianya runtuh. Dia harus segera mencari cara untuk menyelesaikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Seminggu kemudian, Anissa mendapat kabar bahwa Arman baru saja menikah lagi dengan seorang wanita kaya bernama Clara. Kabar itu membuatnya semakin geram. Bagaimana bisa Arman meninggalkannya dalam kesulitan sementara dia hidup nyaman dengan wanita lain? Darah Anissa mendidih. Dia tahu, ini saatnya untuk bertindak. Jika Arman bisa dengan mudah melupakan semua tanggung jawabnya, maka dia harus mengingatkan mantan suaminya bahwa dia masih memiliki hutang besar yang harus dibayar. Malam itu, Anissa duduk di ruang kerjanya, meneliti semua dokumen yang terkait dengan Arman. Dia mengumpulkan bukti bahwa Arman telah menggunakan asetnya tanpa izin, membuat hutang di namanya, dan masih memiliki tanggung jawab finansial terhadapnya. Dia tidak akan tinggal diam. Dengan tekad bulat, dia menelepon pengacaranya, "Pak Dharma. Pak Dharma, saya ingin menagih semua hutang Arman. Saya ingin mengambil kembali semua aset yang ada di tangannya." "Baik, Bu Anissa. Saya akan membantu. Tapi ini tidak akan mudah. Kita harus memiliki bukti kuat." "Saya punya semuanya," jawab Anissa tegas. Beberapa hari kemudian, Anissa menerima laporan terbaru dari investigasi kecil yang dia lakukan. Ternyata, Arman tidak hanya menikah dengan Clara, tetapi dia juga menggunakan uang Clara untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Rumah dan mobil yang dia pakai sekarang adalah pemberian Clara. Arman benar-benar pria tanpa tanggung jawab. Anissa semakin yakin bahwa dia tidak bisa membiarkan Arman lolos begitu saja. Dengan hati yang membara, dia mulai menyusun rencana. Dia akan datang ke pernikahan Arman dan Clara. Dia akan menagih semua hutangnya. Dia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dan kali ini, Arman tidak akan bisa menghindar. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pernikahan Arman dan Clara digelar dengan mewah di sebuah hotel bintang 5. Dekorasi yang megah, makanan mahal, dan tamu-tamu dari kalangan atas memenuhi ruangan. Anissa berdiri di depan hotel itu dengan dada berdegup kencang. Dia tidak datang sebagai tamu yang diundang, tapi sebagai wanita yang akan menagih keadilan. Dengan mengenakan gaun elegan berwarna hitam, Anissa melangkah masuk ke dalam ballroom. Beberapa tamu meliriknya dengan penasaran, tetapi dia tidak peduli. Matanya tertuju pada satu orang, Arman. Arman yang sedang berdiri di pelaminan bersama Clara tampak terkejut saat melihatnya. Wajahnya langsung pucat. Anissa tersenyum sinis.
Selamat atas pernikahannya, Arman, katanya lantang, membuat beberapa tamu menoleh. Clara yang awalnya tersenyum bangga kini menatap Anissa dengan curiga. Siapa kamu? Anissa menatap Clara tajam. Aku? Aku adalah mantan istri dari pria yang sekarang kau nikahi. Dan aku datang untuk menagih hutangnya. Suasana mendadak hening. Para tamu mulai berbisik-bisik, sementara wajah Arman semakin pucat. Jangan buat keributan di sini, Anissa, bisik Arman dengan nada marah. Anissa tersenyum tajam. Oh, aku justru ingin membuat keributan, Arman. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah meninggalkanku dengan hutang sebesar 1 miliar? Dan setelah mengambil semua yang menjadi milikku? Suasana semakin menegang. Wajah istri baru Arman, Clara, pucat pasi. Ia menggenggam lengan Arman dengan erat. Mas, apa maksudnya ini? Hutang apa? Bukankah kamu bilang sudah tak ada masalah dengan mantan istrimu? Arman menelan ludahnya, sementara Anissa mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam tasnya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Ini bukti bahwa selama pernikahan kita dulu, Arman terus-menerus memanfaatkan hartaku. Aku yang membiayai bisnisnya. Aku yang membayar cicilan rumah, mobil, bahkan kartu kreditnya. Tapi setelah mendapatkan hartaku, dia malah berselingkuh mencampakkanku begitu saja dan menikahi perempuan ini. Tamu-tamu berbisik satu sama lain. Orang tua Clara tampak terkejut dan mulai menatap Arman dengan tatapan penuh tuduhan. Tidak mungkin. Anissa hanya mengarang cerita. Arman mencoba membela diri, tapi Anissa tak memberinya kesempatan. Oh, jadi aku mengarang cerita? Mari kita lihat buktinya. Anissa menekan tombol di ponselnya dan layar proyektor besar di depan ruangan tiba-tiba menyala. Video rekaman percakapan Arman dengan seorang temannya terdengar jelas. Gua sih emang nikahin Anissa buat modal doang. Duitnya banyak, gampang dibodohin. Pas bisnis gua udah jalan, ya gua cari yang lebih muda dong. Suasana menjadi semakin riuh. Para tamu tak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan mereka. Clara terbelalak, sementara orang tuanya langsung berdiri. Arman, apa ini benar? Suara ayah Clara menggema di ruangan. Arman mencoba merebut ponsel Anissa, tapi wanita itu lebih cepat menghindar. Aku belum selesai, Arman. Kau masih punya hutang padaku, dan aku tidak akan pergi sebelum kau membayarnya. Anissa melambaikan tangannya ke arah pintu masuk. Seorang petugas leasing bersama beberapa pria berseragam masuk ruangan dengan ekspresi tegas. Pak Arman, sesuai perjanjian, karena Anda belum melunasi pembayaran mobil ini, kami akan menarik kembali kendaraan tersebut saat ini juga. Apa? Clara menjerit. Mas, mobil itu kan hadiah pernikahanmu untukku? Arman terperangah, sementara para tamu mulai bertepuk tangan melihat kejatuhan pria yang dulunya begitu arogan itu. Anissa berbalik dan tersenyum puas. Ini baru permulaan. Ia masih punya banyak cara untuk memastikan Arman membayar segala hutangnya termasuk harga dirinya. Anissa berdiri tegak dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tatapan sinisnya menusuk langsung ke arah Arman, yang kini berdiri kaku dengan wajah penuh keringat dingin. Orang tua Clara masih duduk di kursi mereka, tetapi raut wajah mereka penuh amarah. Para tamu yang sebelumnya menikmati acara pernikahan kini berubah menjadi penonton yang sangat antusias akan drama yang tengah berlangsung. Silakan, Pak. Anissa melirik ke arah petugas leasing yang berdiri tegap di sampingnya. Tarik semua fasilitas yang masih menjadi tanggung jawab Arman. Tanpa banyak bicara, petugas leasing langsung berjalan keluar menuju area parkir. Dari dalam ruangan, terdengar suara mesin mobil dinyalakan dan pintu dibanting dengan keras.
Beberapa detik kemudian, suara deru mobil yang ditarik paksa semakin menjauh. Semua tamu yang menyaksikan itu mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan tak ragu mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Clara berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menatap Arman dengan mata yang penuh kekecewaan dan kemarahan. "Mas, apa benar semua ini? Katakan sesuatu." Arman membuka mulutnya, tetapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya memerah, menandakan ia terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Semua bukti yang ditunjukkan Anissa sudah cukup untuk menjatuhkan reputasi dan harga dirinya di hadapan semua orang. Anissa kembali mengangkat tangannya, menarik perhatian semua orang. Tidak hanya itu, hadirin sekalian, aku belum selesai. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, penasaran dengan kejutan apalagi yang akan Anissa ungkapkan. Anissa mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di dalam amplop ini ada bukti perjanjian hitam putih antara aku dan Arman. Dia meminjam uang 1 miliar dariku dengan janji akan mengembalikannya. Tapi hingga hari ini, sepeser pun aku tidak melihat uang itu kembali. Orang tua Clara semakin murka. Ayah Clara bangkit dari kursinya dan menatap Arman dengan tatapan tajam. "Arman, apa ini benar? Kau menipu mantan istrimu hanya untuk menikahi anakku?" Arman mulai panik. Ia tahu bahwa orang tua Clara adalah keluarga terpandang dan memiliki pengaruh besar. Jika mereka sudah murka, maka kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu. Clara sendiri mulai menangis. Ia tak menyangka pria yang selama ini dicintainya ternyata adalah seorang penipu. "Mas, bagaimana bisa kau melakukan ini? Apa selama ini kau hanya memanfaatkan aku juga?" Anissa tersenyum sinis dan melipat tangannya di depan dada. "Clara, kau hanya korban berikutnya. Sama sepertiku. Percayalah, tak butuh waktu lama sebelum dia juga meninggalkanmu begitu saja. Apalagi setelah semua ini terbongkar." Arman akhirnya kehilangan kendali. Ia melangkah maju dan mencoba merebut amplop dari tangan Anissa. Tetapi Anissa lebih cepat. Dengan tenang, ia menyerahkan amplop itu kepada pengacara yang sudah ia siapkan. "Ini untuk langkah hukum selanjutnya," katanya dengan tenang. "Karena aku tidak main-main, Arman. Jika kau tidak segera melunasi hutangmu, aku akan menyeretmu ke jalur hukum dan memastikan kau tidak bisa lagi hidup dengan nyaman." Arman terduduk lemas. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Orang tua Clara langsung menarik anak mereka menjauh dari pria yang kini tak lebih dari pecundang. Para tamu perlahan mulai meninggalkan ruangan, tetapi tidak sebelum mereka memberikan tatapan merendahkan kepada Arman. Namun, kejutan belum berhenti. Dari pintu masuk, seorang pria berbadan kekar dengan setelan hitam masuk ke dalam ruangan. Ia membawa sebuah map besar dan langsung berjalan ke arah Anissa. "Bu Anissa, kami sudah mendapatkan laporan keuangan yang Anda minta," ujar pria itu dengan nada resmi. "Selain hutang kepada Anda, Arman juga memiliki hutang lain kepada beberapa bank dan beberapa individu. Jika ditotal, jumlahnya lebih dari 5 miliar rupiah. Kerumunan langsung heboh. Arman yang sudah jatuh, kini benar-benar diinjak lebih dalam lagi. Wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan seluruh darah dalam tubuhnya. Ia berusaha berdiri, tetapi lututnya lemas. Orang tua Clara tak bisa lagi menahan amarah mereka. "Clara, kita pulang. Kita tidak akan membiarkanmu menikahi seorang pria bangkrut dan penipu seperti ini." Clara menatap Arman untuk terakhir kalinya. Rasa cinta yang ia miliki kini telah lenyap, digantikan dengan rasa jijik dan kekecewaan mendalam. Dengan langkah gontai, ia berjalan meninggalkan altar, membiarkan Arman terpuruk sendirian. Anissa mengambil tasnya dan berjalan keluar dengan penuh percaya diri.
Hari ini, ia telah memenangkan pertarungan besar. Tapi ini baru permulaan. Ia masih memiliki banyak rencana untuk memastikan Arman benar-benar merasakan apa yang pernah ia alami dulu. Arman kini benar-benar hancur. Tidak hanya kehilangan pernikahannya tetapi juga reputasi, uang, dan kepercayaannya di mata banyak orang. Dan itu baru permulaan dari kejatuhan Arman yang sebenarnya. Setelah insiden memalukan di pernikahan Arman dan Clara, berita tentang kehancuran Arman tersebar dengan cepat. Media sosial dipenuhi dengan video momen ketika mobil mewahnya ditarik. Wajah paniknya saat semua utangnya terungkap, serta tatapan penuh amarah dari keluarga Clara yang meninggalkannya begitu saja. Anissa duduk di ruang tamunya dengan secangkir kopi di tangan. Senyum tipis terbentuk di wajahnya saat ia membaca berita utama di ponselnya. Pengusaha bangkrut, ditelanjangi. Di hari pernikahannya mantan istri ungkap skandal keuangan miliaran rupiah. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, orang-orang tahu siapa kau sebenarnya, Arman, gumamnya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya, Pak Rendra. Pak Rendra, Bu Anissa, saya sudah melayangkan surat gugatan resmi. Kita bisa mulai proses penyitaan aset Arman dalam waktu dekat. Anissa tersenyum puas. Ini adalah langkah selanjutnya dalam rencananya untuk menuntut keadilan. Sementara itu, Arman duduk di apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya setelah dikeluarkan dari rumah mewah yang selama ini ia tempati. Semua fasilitas yang dulu menjadi kebanggaannya telah direnggut satu persatu. Mobil sudah ditarik, rekening bank dibekukan. Bahkan, beberapa teman dekatnya yang dulu menyanjungnya kini mulai menjauh. Ketukan di pintu membuatnya terlonjak. Dengan langkah malas, ia membuka pintu dan mendapati dua pria bertubuh besar berdiri di hadapannya. Tuan Arman, kami datang untuk menagih hutang Anda. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada tegas. Arman menelan ludah. Tolong beri saya waktu. Saya sedang mengusahakannya. Pria itu mendengus. Waktu? Kami sudah memberi Anda waktu. Tapi sekarang, bos kami ingin kepastian. Anda punya 3 hari, atau kami akan mengambil tindakan. Setelah pria-pria itu pergi, Arman menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia benar-benar terpojok. Satu persatu orang datang menagihnya, sementara ia tak punya uang sepeser pun. Dulu, ia berpikir bisa menipu dan hidup dengan nyaman. Tapi sekarang, kenyataan berkata lain. Sementara Arman semakin jatuh, Anissa justru semakin berjaya. Ia mulai mengembangkan bisnisnya lebih jauh, memperluas jaringannya, dan menggandeng investor baru. Tidak hanya itu, ia juga mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang dulu pernah dirugikan oleh Arman. Suatu siang, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Laila di sebuah kafe. Bu Anissa, saya juga salah satu korban Arman, ujar Laila, suaranya penuh kemarahan. Dia pernah berjanji akan menginvestasikan uang saya, tapi malah menghilang begitu saja. Kalau Anda butuh saksi di pengadilan, saya siap membantu. Anissa tersenyum penuh arti. Terima kasih, Laila. Kita akan pastikan Arman tidak akan bisa menipu orang lagi. Semakin banyak orang yang berdiri di pihaknya, semakin besar kekuatan yang dimiliki Anissa. Kini, ia bukan lagi wanita yang pernah ditinggalkan dan dikhianati. Ia adalah wanita yang bangkit dari keterpurukan dan mengambil kendali atas hidupnya. Namun, ini belum berakhir. Perjalanan masih panjang, dan Arman masih harus menghadapi konsekuensi lebih besar dari perbuatannya. Arman duduk di sofa tua di apartemen sempitnya, tatapan kosong mengarah ke dinding yang mulai retak. Semua yang dimilikinya telah lenyap. Ponselnya terus berbunyi tanpa henti panggilan dari para penagih hutang.
Pesan dari mantan rekan bisnis yang menuntut uang mereka kembali. Ia menghela napas panjang, lalu membanting ponselnya ke lantai. Di luar, hujan turun deras, seolah mencerminkan keadaannya yang semakin memburuk. Ia tidak bisa berpikir jernih. Arman memijat pelipisnya. Ia harus mencari jalan keluar. Tidak mungkin ia membiarkan dirinya jatuh seperti ini. Lalu, ponselnya kembali berbunyi. Dengan malas, ia melihat layar. Nama di sana membuat dadanya berdegup lebih kencang. Anissa. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. Halo. Suaranya lemah, penuh keputusasaan. Dari seberang telepon, suara Anissa terdengar tenang namun tajam. Sudah siap untuk membayar hutangmu, Arman? Atau kau butuh bantuan untuk menghitung berapa banyak orang yang kau rugikan? Arman menelan ludah. Anissa, aku tidak punya uang. Tolong beri aku waktu lagi. Tawa kecil terdengar dari ujung sana. Kau pikir aku masih sebodoh dulu? Kau sudah cukup mendapat waktu, Arman. Aku akan pastikan kau membayar lunas, dengan atau tanpa kemauanmu. Arman menggeleng-geleng, meski ia tahu Anissa tidak bisa melihatnya. Anissa, aku mohon. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kali ini, suara Anissa terdengar lebih dingin. Bagus. Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan datang kepadamu dengan kejutan yang lebih besar. Panggilan berakhir. Arman menatap layar ponselnya dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang akan dilakukan Anissa? Apakah ia akan benar-benar menghancurkannya? Di tempat lain, Anissa menyusun rencana berikutnya. Bersama tim pengacaranya, ia telah menyiapkan langkah hukum terakhir untuk memastikan Arman tidak akan pernah bisa menipu orang lagi. Saat ia duduk di ruang rapat kantornya, salah satu pengacaranya berbicara, "Bu Anissa, kita sudah mengajukan tuntutan kebangkrutan atas nama Arman. Dalam waktu dekat, seluruh aset pribadinya yang tersisa akan disita." Anissa mengangguk dengan puas. Bagus. Aku ingin semua orang tahu bahwa tidak ada lagi ruang bagi penipu seperti Arman. Ia tahu ini belum berakhir. Masih ada satu langkah terakhir yang harus ia lakukan. Mempermalukan Arman di depan semua orang yang dulu pernah ia tipu. Dan untuk itu, ia sudah punya rencana yang sempurna. Malam semakin larut. Namun Arman tidak bisa tidur. Ia duduk termenung di lantai apartemen, dikelilingi oleh sisa-sisa kejayaan masa lalunya. Jas mahal yang kini kusut tergantung di sudut ruangan. Sepatu bermerek yang pernah ia banggakan tergeletak tanpa makna. Ia meraih botol minuman di meja, meneguknya dengan rakus. Kepalanya terasa berat, pikirannya semakin kacau. Tidak, aku tidak bisa kalah seperti ini. Aku harus mencari cara. Gumamnya dengan suara serak. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia harus menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya keluar dari situasi ini. Seseorang yang selama ini selalu ada di sisinya saat ia masih berjaya. Randi. Randi adalah mantan tangan kanan Arman di perusahaan lamanya. Ia tahu banyak rahasia bisnis dan juga koneksi yang bisa saja berguna. Tanpa berpikir panjang, Arman meraih jaketnya dan berjalan keluar menuju sebuah bar tempat Randi biasa nongkrong. Saat ia tiba di sana, musik bising menyambutnya. Matanya menyapu ruangan hingga akhirnya menemukan Randi di sudut, sedang berbincang dengan beberapa orang. "Randi," panggil Arman. Suaranya sedikit bergetar karena campuran emosi dan alkohol. Randi mendongak, lalu tersenyum kecil. "Arman? Wow, sudah lama tidak melihatmu. Kau terlihat tidak seperti biasanya." Arman menghempaskan dirinya ke kursi di depan Randi. "Aku butuh bantuanmu, kawan. Aku dalam masalah besar."
Randi menaikkan alisnya. Masalah besar seperti apa? Arman menceritakan segalanya. Hutangnya yang menumpuk, Clara yang meninggalkannya, dan ancaman dari Anissa. Randi mendengarkan dengan ekspresi datar, lalu tertawa kecil. Kau benar-benar jatuh, ya? Katanya dengan nada mengejek. Aku sudah mendengar kabar tentangmu, Arman. Semua orang tahu kau sudah habis. Kau pikir aku akan menolongmu setelah kau menendangku keluar dari perusahaan dulu? Arman terdiam. Aku minta maaf. Aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Aku bisa membayar nanti, aku janji. Randi menggeleng. Tidak ada yang percaya padamu lagi, Arman. Kau sendirian sekarang. Arman menatap Randi dengan putus asa. Namun ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, Arman menerima surat resmi yang membuatnya terkejut. Anissa telah menuntutnya secara hukum atas berbagai pelanggaran yang ia lakukan di masa lalu. Tidak hanya itu, aset-asetnya yang tersisa akan disita dalam waktu dekat. Saat ia membaca surat itu, tangan Arman gemetar. Ia meremas kertas itu dengan frustrasi. Ini tidak mungkin terjadi. Namun, ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Arman terpuruk dalam kehancuran. Mobil mewahnya yang sudah menjadi bagian dari gengsinya ditarik begitu saja. Dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu tak henti-hentinya membicarakannya. Nama baik Arman semakin tercoreng. Terlebih setelah media sosial mulai heboh dengan berbagai video dan foto yang beredar. Di sisi lain, Anissa duduk di dalam ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan tatapan puas. Ia melihat betapa cepatnya berita tentang Arman menyebar. Komentar-komentar pedas pun membanjiri unggahan terkait skandal mantan suaminya itu. Laki-laki seperti ini memang pantas dihukum. Kasihan istri barunya. Ternyata dia menikahi pria yang penuh utang. Siapa suruh hidup mewah tapi lupa bayar utang? Anissa tersenyum kecil. Tapi ini baru permulaan. Ia belum selesai dengan rencananya. Hari itu, Anissa menemui pengacaranya untuk membahas langkah selanjutnya. Ia masih memiliki beberapa dokumen yang bisa memperkuat tuntutannya terhadap Arman. Bu Anissa, dengan bukti yang kita miliki, kita bisa membawa Arman ke jalur hukum atas kelalaiannya dalam membayar utang. Kita juga bisa menuntut ganti rugi tambahan, ucap pengacaranya dengan nada yakin. Saya ingin semua dilakukan sesuai prosedur hukum. Saya tidak mau ada celah untuk Arman lolos dari tanggung jawabnya, jawab Anissa tegas. Sementara itu, Arman kebingungan. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya untuk meminta bantuan finansial, tetapi tidak ada satupun yang bersedia menolong. Mereka semua sudah mengetahui betapa terpuruknya Arman saat ini. Bahkan beberapa dari mereka mulai menjauhi Arman karena takut ikut terseret masalahnya. Tak tahan dengan situasi ini, Arman pulang ke rumah barunya dengan wajah kusut. Namun, bukannya mendapat dukungan dari istrinya, ia justru disambut dengan amarah. Arman, aku benar-benar malu. Keluargaku dipermalukan di depan banyak orang. Apa yang sebenarnya kau lakukan sampai berhutang sebanyak itu? Bentak Clara, istri barunya. Clara, dengarkan aku dulu. Aku bisa menyelesaikan ini. Aku hanya butuh waktu, ucap Arman mencoba menenangkan situasi. Waktu? Apa kau pikir aku bisa bertahan dengan suami yang terlilit utang? Aku menikahimu karena aku pikir kau pria mapan. Tapi sekarang aku bahkan ragu kalau kau bisa memberikan aku kehidupan yang layak. Pertengkaran mereka semakin panas. Arman berusaha membela diri, tetapi Clara tidak mau mendengarkan alasan apapun. Di saat yang sama, Anissa mendapat pesan dari seorang kenalan lama, seorang pebisnis yang pernah bekerja sama dengan Arman di masa lalu. Anissa,
Aku dengar tentang situasi Arman. Jika kau ingin menekan dia lebih jauh, aku bisa membantumu. Ada beberapa pihak yang juga ingin menagih utang darinya. Anissa membaca pesan itu dengan hati-hati. Ia berpikir sejenak sebelum membalas, "Mari kita bicara lebih lanjut. Aku ingin pastikan dia benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya." Dengan langkah yang semakin pasti, Anissa siap menjalankan rencana berikutnya. Ini belum berakhir. Arman harus menerima konsekuensi dari semua kebohongannya. Kehancuran Arman belum berakhir. Setelah kehilangan mobil dan barang-barang mewahnya, kini ia harus menghadapi para penagih utang yang semakin agresif. Teleponnya tidak berhenti berdering, sementara pesan-pesan ancaman mulai membanjiri inboxnya. Beberapa penagih bahkan sudah mendatangi rumahnya, membuat Clara semakin tidak tahan dengan situasi ini. "Arman, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku menikah dengan pria sukses, bukan dengan pecundang yang dikejar-kejar utang," bentak Clara dengan wajah penuh kemarahan. Arman mengusap wajahnya dengan frustasi. "Aku akan mencari solusi. Aku janji. Aku hanya butuh waktu untuk mengembalikan semuanya seperti semula." "Seperti semula? Apa kau pikir aku bisa menunggu? Kau harus segera menyelesaikan ini, atau aku akan pergi dari rumah ini," ancam Clara. Sementara itu, Anissa terus menjalankan rencananya. Ia mengatur pertemuan dengan beberapa mantan rekan bisnis Arman. Mereka memiliki kepentingan yang sama, membuat Arman membayar semua hutang dan menerima ganjaran atas perbuatannya. "Kami sudah muak dengan kebohongan Arman. Jika kau ingin menjatuhkannya lebih dalam, kami akan membantumu," ucap salah satu rekan bisnis yang merasa dirugikan. Anissa tersenyum tipis. "Aku hanya ingin keadilan. Jika kalian bersedia membantu, aku yakin kita bisa membuatnya benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya." Rencana mereka mulai berjalan. Salah satu langkah awalnya adalah menekan perusahaan tempat Arman bekerja. Tidak butuh waktu lama, reputasi Arman semakin tercemar. Ia mulai kehilangan klien, dan beberapa proyeknya dibatalkan. Arman semakin terpojok. Semua pintu seolah tertutup baginya. Suatu malam, ia duduk di ruang tamunya yang kini terasa semakin sempit. Tatapannya kosong. Pikirannya bercampur aduk. Ia tidak menyangka hidupnya bisa berubah secepat ini. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Ia melihat nama di layar dan segera mengangkatnya. "Halo, Arman, ini aku, Anissa. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya?" Suara Anissa terdengar begitu dingin di seberang telepon. Arman menggertakkan giginya. "Apa yang kau inginkan dariku, Anissa? Kau sudah menghancurkan hidupku. Aku hanya mengambil apa yang memang menjadi hakku. Dan ini baru permulaan, Arman. Hutangmu masih harus dibayar. Bersiaplah, karena aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Anissa menutup telepon dengan senyum puas. Ia tahu Arman sudah berada di titik terendahnya. Tapi ini belum selesai. Ia masih memiliki langkah terakhir yang akan benar-benar membuat Arman bertekuk lutut. Arman benar-benar berada di ujung tanduk. Semua usaha yang ia lakukan untuk mencari pinjaman berakhir sia-sia. Rekan bisnisnya yang dulu memuji-muji dirinya kini enggan mengangkat teleponnya. Bahkan, Clara semakin menunjukkan ketidaksabarannya dan mengancam akan meninggalkannya. "Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Kalau kau tidak segera menyelesaikan masalahmu, aku akan kembali ke rumah orang tuaku," bentak Clara, membanting ponselnya ke sofa. Arman hanya bisa duduk terdiam. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi tak ada yang berhasil. Ia bahkan sudah mendatangi beberapa kenalan lamanya, namun tak satu pun yang bersedia membantunya. Di sisi lain, Anissa masih menyusun langkah terakhirnya.
Ia sudah mendapatkan informasi bahwa rumah yang ditempati Arman saat ini sebenarnya masih menggunakan namanya. Itu berarti ia bisa mengambil alih properti tersebut kapan saja. Bersama pengacaranya, Anissa mengajukan proses hukum untuk merebut kembali aset tersebut. Pastikan semua berjalan sesuai prosedur. Aku tidak ingin ada celah bagi Arman untuk melawan, ujar Anissa tegas. Beberapa hari kemudian, Arman menerima surat peringatan. Ia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Apa? Aku harus keluar dari rumah ini dalam waktu 2 minggu? Ini tidak mungkin. Clara yang berdiri di belakangnya mendengar isi surat itu dan langsung mengamuk. Jadi sekarang kita bahkan tidak punya tempat tinggal. Arman, ini sudah keterlaluan. Aku tidak mau hidup seperti ini. Clara, kumohon, beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan mencari jalan keluar, pinta Arman dengan putus asa. Tidak, aku sudah cukup bersabar. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak mau ikut tenggelam dalam kehancuranmu. Clara mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Arman hanya bisa terduduk, memegang surat peringatan itu dengan wajah penuh keputusasaan. Di sisi lain, Anissa mendapatkan kabar bahwa Clara telah meninggalkan Arman. Ia tersenyum puas. Akhirnya, semua yang pernah dia bangun dengan kebohongan mulai runtuh satu persatu. Namun, ini belum selesai. Anissa masih memiliki satu langkah terakhir. Sesuatu yang akan benar-benar membuat Arman kehilangan segalanya. Ia menghubungi seseorang di ponselnya. Sudah waktunya. Kita lakukan langkah terakhir besok. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Arman tidak tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera menimpanya. Dan kali ini, tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Arman terbangun dengan kepala berat. Sudah beberapa hari ia terkurung di rumahnya yang sebentar lagi akan disita. Setiap detik yang berlalu terasa seperti neraka baginya. Tidak ada lagi Clara di sisinya. Tidak ada lagi uang yang bisa menyelamatkannya. Dan yang lebih buruk, ancaman dari para penagih utang semakin nyata. Ketika ia sedang mencoba mencari solusi terakhir, bel pintu berbunyi nyaring. Dengan langkah gontai, ia menuju pintu dan membukanya. Yang ia lihat membuatnya terdiam. Seorang petugas pengadilan berdiri di depannya, bersama beberapa orang yang tampaknya adalah petugas keamanan. Tuan Arman, berdasarkan putusan hukum, Anda diwajibkan untuk segera mengosongkan rumah ini. Properti ini kini resmi kembali menjadi milik mantan istri Anda, Nyonya Anissa. Anda diberikan waktu 2 jam untuk berkemas. Apa? Tidak mungkin. Ini rumahku. Arman berteriak, matanya membelalak. Namun, tak ada gunanya. Para petugas sudah mulai memasuki rumah dan menyingkirkan barang-barang yang tersisa. Arman berusaha melawan, tetapi dengan mudah ia disingkirkan. Ia hanya bisa melihat semua miliknya diangkut satu persatu. Tak lama setelah itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Anissa keluar dengan langkah anggun, senyum tipis terukir di bibirnya. Kau benar-benar telah jatuh, Arman. Dan ini baru permulaan. Arman mengepalkan tangannya. Kau puas sekarang. Kau sudah menghancurkan hidupku. Anissa tertawa kecil. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milikku. Kau yang membuat pilihan buruk, Arman. Dan setiap pilihan buruk memiliki konsekuensinya. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton kejadian itu dengan tatapan ingin tahu dan bisik-bisik penuh gosip. Arman, yang dulu dikenal sebagai pria sukses, kini terlihat seperti seorang pria yang kehilangan segalanya di jalanan. Saat para petugas selesai mengosongkan rumah, mereka menyerahkan kunci kepada Anissa.
Kami sudah menyelesaikan tugas kami, Nyonya Anissa. Anissa mengangguk dan melangkah mendekati Arman. Dengan suara pelan tapi menusuk, ia berkata, "Kau boleh pergi sekarang, Arman. Jalanan mungkin akan lebih cocok untukmu sekarang." Arman berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah berakhir. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan pergi, meninggalkan rumah yang pernah ia banggakan. Tak ada tempat untuknya lagi, tak ada orang yang peduli. Dan di belakangnya, Anissa hanya tersenyum puas melihat pria yang dulu mengkhianatinya kini benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Ataukah Arman masih memiliki sisa kekuatan untuk bangkit kembali? Malam itu, Arman duduk di dalam apartemennya yang hampir kosong. Setelah rumah dan semua barang berharga disita, mobil mewahnya telah ditarik, dan rekeningnya dibekukan. Clara telah pergi tanpa meninggalkan jejak, meninggalkannya dalam kehancuran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, ia benar-benar sendirian. Di tempat lain, Anissa duduk dengan anggun di sebuah restoran bintang 5. Ia mengenakan gaun hitam elegan, wajahnya berseri-seri, mencerminkan kemenangan yang sudah semakin dekat. Di hadapannya, seorang pengacara duduk sambil menyusun dokumen-dokumen penting. "Semua proses hukum sudah selesai, Bu Anissa," kata sang pengacara. "Mulai besok, tidak ada satupun aset Arman yang bisa ia gunakan tanpa izin Anda." Anissa mengangguk. "Bagus. Pastikan tidak ada celah sedikit pun. Aku tidak mau dia punya kesempatan untuk bangkit lagi." Pengacaranya tersenyum. "Tentu. Semua sudah diatur. Lusa, rumah yang ia tinggali akan disita sepenuhnya. Dan pada saat itu, ia benar-benar akan kehilangan segalanya." Anissa tersenyum puas. Akhirnya, pria yang telah menghancurkan hidupnya akan merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk. Pagi harinya, Arman terbangun dengan kepala berat. Ia belum makan sejak kemarin, dan perutnya keroncongan. Ia membuka lemari es, hanya menemukan sebotol air mineral yang hampir kosong. Dengan berat hati, ia meminumnya sambil menatap apartemennya yang kini begitu sepi. Ponselnya berbunyi. Ia mengangkatnya dengan malas. "Halo, Tuan Arman, ini dari pihak manajemen apartemen. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah batas terakhir Anda untuk meninggalkan unit ini. Kami telah menerima perintah resmi untuk penyitaan." Arman terdiam. "Apa? Tidak mungkin. Aku butuh waktu lebih lama." "Maaf, Tuan, keputusan sudah final. Silakan kosongkan unit ini sebelum pukul 3 sore. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan tegas." Telepon terputus. Arman meremas ponselnya dengan frustrasi. Tidak ada tempat lagi baginya. Ia kehilangan segalanya. Di tempat lain, Anissa berdiri di depan sebuah gedung megah, menyaksikan dari jauh bagaimana Arman diusir dari apartemennya. Dengan koper lusuh di tangannya, mantan suaminya terlihat seperti pria yang benar-benar hancur. Rina yang berdiri di samping Anissa mendesah. "Kau benar-benar membuatnya jatuh ke titik terendah. Apa kau puas sekarang, Anissa?" Anissa tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap sosok Arman yang tampak kebingungan di trotoar. Dulu, pria itu adalah segalanya baginya. Namun, Arman memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. "Aku hanya membalas apa yang ia lakukan padaku," jawab Anissa dengan suara datar. Rina menatapnya dengan prihatin. "Tapi sampai kapan?" Anissa terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk itu. Di kejauhan, Arman berjalan tanpa arah, mencari tempat untuk bernaung. Ia tahu satu hal,
hidupnya tak akan pernah sama lagi. Arman berjalan tanpa arah di jalanan kota. Pakaian yang dulu selalu rapi kini tampak kusut. Wajahnya penuh kelelahan, dan tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya. Ia tidak tahu harus kemana. Semua pintu yang dulu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi sanjungan. Yang tersisa hanya kehancuran. Sementara itu, di sisi lain kota, Anissa sedang menikmati secangkir kopi di balkon apartemennya yang luas. Ia menatap langit, membiarkan angin sepau-sepau menyentuh wajahnya. Rina duduk di sampingnya, menatap sahabatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kau benar-benar sudah menghancurkannya, Anissa. Aku tidak pernah melihat seseorang jatuh secepat itu, kata Rina sambil mengaduk kopinya. Anissa menghela napas. Aku hanya memberinya rasa dari obatnya sendiri. Rina, aku tidak ingin dia terus hidup nyaman setelah semua yang dia lakukan padaku. Tapi apakah ini membuatmu bahagia? Rina bertanya hati-hati. Anissa terdiam. Ia telah merencanakan kehancuran Arman selama bertahun-tahun, dan kini semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kemenangan ini terasa pahit. Sementara itu, Arman akhirnya menemukan dirinya berdiri di depan sebuah rumah tua, rumah orang tuanya. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, ibunya membuka pintu dan terkejut melihat kondisi anaknya. Arman, apa yang terjadi padamu? Arman menunduk, tidak sanggup menjawab. Ia tidak ingin ibunya melihatnya dalam kondisi seperti ini, tapi ia benar-benar tidak punya tempat lain. Ibunya menariknya masuk. Masuklah, nak, kau pasti lelah. Ayahnya yang duduk di ruang tamu hanya menatapnya dengan mata tajam. Jadi akhirnya kau kembali? Setelah selama ini mengabaikan kami. Arman tidak bisa membalas. Ia tahu betapa ia telah mengecewakan orang tuanya. Namun kini, ia tidak punya kebanggaan lagi. Ia hanya ingin bertahan. Hari-hari berlalu, dan Arman mulai bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ia tidak lagi bisa memilih pekerjaan. Dulu, ia terbiasa dengan kehidupan penuh kemewahan. Kini, ia harus rela bekerja sebagai buruh di sebuah gudang barang untuk mendapatkan uang. Keringat dan tenaga yang ia keluarkan terasa jauh lebih berharga daripada uang yang dulu ia hamburkan begitu saja. Suatu hari, ia melihat sebuah berita di internet tentang Anissa. Wanita itu kini menjadi seorang pebisnis sukses, memiliki perusahaan sendiri, dan hidup lebih bahagia dari sebelumnya. Arman merasa dadanya sesak. Dulu, ia menganggap Anissa bukan siapa-siapa. Namun kini, ia melihat bahwa ia telah salah besar. Ia ingin menghubungi Anissa, meminta maaf. Tapi ia tahu, tidak ada kata maaf yang bisa menghapus semua luka yang telah ia torehkan. Sementara itu, Anissa menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saat membacanya, jantungnya berdegup lebih kencang. Anissa, aku tidak meminta kau memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesali semuanya. Aku telah kehilangan segalanya, dan aku sadar bahwa akulah yang salah. Aku berharap kau bahagia. Anissa menatap layar ponselnya lama. Ia tidak membalas pesan itu. Baginya, balas dendamnya sudah selesai. Ia telah mendapatkan keadilan yang diinginkannya. Dan kini, ia siap melanjutkan hidupnya. Ia meletakkan ponselnya, menghela napas, dan tersenyum kecil. Ini adalah akhir dari perjalanan penuh luka. Ia telah menang, tetapi yang lebih penting, ia telah menemukan kebebasannya sendiri. Namun, hidup selalu penuh dengan kejutan. Beberapa hari kemudian, Anissa menerima sebuah kabar mengejutkan.
Arman ditemukan dalam kondisi kritis di sebuah gang sempit. Ia telah diserang oleh orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya di masa lalu, orang-orang yang dulu ia manfaatkan demi kepentingannya sendiri. Anissa merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk. Ia tidak lagi mencintai Arman, tapi tidak bisa menyangkal bahwa pria itu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia mencoba mengabaikan berita itu, tetapi pikirannya terus kembali kepada Arman yang kini berada di rumah sakit. Akhirnya, setelah beberapa hari mempertimbangkan, ia memutuskan untuk datang ke rumah sakit. Saat memasuki ruangan, ia melihat Arman terbaring dengan tubuh penuh luka. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Anissa melihat sesuatu yang berbeda di mata pria itu: kesedihan, penyesalan, dan kelelahan. "Kenapa kau datang?" Suara Arman lemah, tapi masih berusaha terdengar tegar. "Aku tidak tahu," Anissa mengakui jujur. "Mungkin karena aku ingin memastikan kau tidak mati sebelum menebus semua kesalahanmu." Arman tersenyum pahit. "Aku sudah kehilangan segalanya, Anissa. Tidak ada lagi yang bisa aku tebus." Anissa menghela napas panjang. "Kehilangan segalanya bukan akhir dari hidupmu, Arman. Jika kau benar-benar menyesal, maka buktikan dengan cara yang lebih baik. Mulai lagi dari awal. Aku sudah selesai dengan masa lalu, dan aku ingin kau juga melepaskannya." Arman menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang." Tanpa berkata apa-apa lagi, Anissa berbalik dan meninggalkan ruangan. Ia tidak tahu apakah Arman benar-benar akan berubah atau tidak, tapi itu bukan lagi urusannya. Ia telah menutup bab dalam hidupnya yang penuh dengan luka, dan kini saatnya melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Saat ia melangkah keluar dari rumah sakit, ia merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Hari-hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Arman terasa begitu berbeda bagi Anissa. Ia telah menutup satu bab dalam hidupnya, dan kini saatnya membuka lembaran baru. Tidak ada lagi beban dendam, tidak ada lagi luka yang harus terus-menerus ia ingat. Anissa kini berdiri di titik di mana ia bisa memilih kebahagiaannya sendiri. Pagi itu, Anissa duduk di meja kerja di kantornya yang baru. Perusahaannya berkembang pesat setelah ia mengambil alih bisnis yang dulu hampir hancur akibat ulah Arman. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, ia berhasil membawa perusahaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kini, ia bukan hanya seorang wanita yang berhasil membalas dendam, tetapi juga seorang pemimpin yang disegani di dunia bisnis. "Bu Anissa, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," kata sekretarisnya melalui interkom. "Siapa?" tanya Anissa, tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen yang sedang ia baca. "Namanya Bagas. Katanya ia memiliki penawaran bisnis yang mungkin akan menarik perhatian Anda." Anissa terdiam sejenak. Nama itu terdengar tidak asing baginya. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya mengizinkan pria itu masuk. Tak lama kemudian, pintu ruangannya terbuka dan seorang pria berpenampilan rapi masuk dengan percaya diri. Bagas, seorang pengusaha muda yang sukses, tersenyum ramah padanya. "Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Bu Anissa. Saya sudah mendengar banyak tentang pencapaian Anda," kata Bagas sambil menjabat tangannya. Anissa tersenyum tipis. "Saya harap yang Anda dengar adalah hal-hal baik. Jadi, apa yang bisa saya bantu?" Bagas membuka dokumen yang ia bawa dan mulai mempresentasikan idenya. Ia menawarkan peluang kerjasama yang sangat menguntungkan. Anissa mendengarkan dengan seksama, mempertimbangkan setiap detail dengan hati-hati. Semakin ia mendengar, semakin ia tertarik dengan visi pria itu. Setelah diskusi panjang, Anissa akhirnya berkata, "Ini menarik. Saya ingin mempertimbangkannya lebih lanjut sebelum mengambil keputusan." Bagas mengangguk.
Tentu. Saya ingin membangun sesuatu yang besar, dan saya pikir Anda adalah orang yang tepat untuk menjadi bagian dari itu. Saat pria itu pergi, Anissa merasakan sesuatu yang berbeda. Bagas bukan hanya seorang pengusaha cerdas, tetapi juga seseorang yang membawa energi positif. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Anissa merasa nyaman. Sementara itu, Arman masih berjuang untuk membangun kembali hidupnya. Ia telah keluar dari rumah sakit dan kini bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan mewahnya telah benar-benar sirna, dan ia harus memulai dari nol. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di sebuah bengkel kecil, ia melihat mantan istrinya di layar televisi. Anissa sedang diwawancarai tentang keberhasilannya dalam bisnis. Melihatnya tersenyum dan berbicara penuh percaya diri membuat Arman sadar bahwa wanita yang dulu ia rendahkan kini telah melampaui semua ekspektasi. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar menyesal. Bukan hanya karena ia kehilangan semuanya, tetapi karena ia kehilangan seseorang yang luar biasa. Di tempat lain, Anissa mulai mempertimbangkan tawaran kerjasama dari Bagas dengan lebih serius. Ia menghabiskan waktu untuk melakukan riset tentang perusahaannya dan semakin terkesan dengan pencapaiannya. Di tengah kesibukannya, ia mulai menyadari sesuatu. Hidupnya kini bukan lagi tentang balas dendam atau luka masa lalu. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar: ambisi, kebahagiaan, dan mungkin kesempatan untuk membuka hatinya lagi. Saat ia menatap keluar jendela kantornya, ia tersenyum. Ini adalah awal yang baru, dan kali ini, ia akan menjalani hidupnya dengan cara yang benar-benar ia inginkan. Hari-hari berlalu, dan Anissa semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Tawaran kerjasama dari Bagas masih terngiang di benaknya, tetapi ia belum memberikan keputusan. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk perusahaannya. Suatu sore, Bagas mengundangnya untuk bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Awalnya, Anissa ragu, tetapi ia akhirnya setuju. Saat ia tiba, Bagas sudah menunggunya dengan senyum hangat. "Terima kasih sudah datang, Anissa. Saya tahu Anda sibuk," katanya, menawarkan tempat duduk. Anissa tersenyum tipis. "Saya memang sibuk, tapi saya juga ingin membicarakan kerjasama kita lebih lanjut." Bagas mengangguk. "Tentu. Tapi sebelum itu, saya ingin mengenal Anda lebih baik. Saya ingin tahu apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup ini." Anissa terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tetapi sulit dijawab. Ia sudah terlalu lama fokus pada balas dendam dan membangun kembali hidupnya hingga lupa bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang benar-benar ia inginkan? "Saya ingin kebahagiaan," jawabnya akhirnya. "Saya ingin hidup tanpa harus terus menoleh ke masa lalu." Bagas tersenyum. "Itu tujuan yang bagus. Saya percaya kita bisa mencapainya dengan kerjasama yang baik. Tapi lebih dari itu, saya ingin Anda tahu bahwa saya mengagumi Anda, bukan hanya sebagai seorang pebisnis, tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat." Kata-kata itu membuat Anissa sedikit tersipu. Sudah lama tidak ada seseorang yang berbicara padanya dengan cara seperti itu. Ada sesuatu dalam diri Bagas yang membuatnya merasa nyaman. Sesuatu yang berbeda dari Arman. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman semakin terpuruk. Ia telah mencoba bangkit, tetapi dunia seolah menolaknya. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini tidak ingin lagi berurusan dengannya. Hutang masih menghantuinya, dan kehidupan mewah yang pernah ia miliki kini hanya tinggal kenangan. Malam itu, ia duduk sendirian di sebuah warung kecil, menatap layar ponselnya. Ia melihat berita tentang kesuksesan Anissa yang semakin bersinar. Hatinya sakit, bukan hanya karena ia kehilangan semuanya,
Tetapi karena ia menyadari bahwa ia adalah penyebab dari kehancurannya sendiri, ia ingin menemui Anissa, ingin memohon maaf. Tapi ia tahu, tidak ada kata maaf yang bisa mengubah apa yang telah ia lakukan. Di lain tempat, Anissa mulai menyadari bahwa hidupnya tidak harus selalu tentang balas dendam atau pembuktian. Ia mulai menikmati pekerjaannya, bertemu dengan orang-orang baru, dan perlahan membuka hatinya. Suatu hari, ia menerima telepon dari Bagas. "Anissa, saya ingin mengajak Anda ke suatu tempat. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan," kata Bagas. Anissa awalnya ragu, tetapi ada sesuatu dalam suara Bagas yang membuatnya penasaran. Tanpa banyak bertanya, ia menyetujui ajakan itu. Bagas membawanya ke sebuah proyek sosial yang sedang ia kembangkan, sebuah yayasan untuk membantu wanita yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anissa terkejut dan terharu. Ia tidak menyangka bahwa pria ini memiliki kepedulian yang begitu besar. "Saya ingin membuat perubahan, Anissa. Saya ingin membantu mereka yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang Anda alami," kata Bagas. Anissa menatapnya dalam-dalam. Saat itu, ia tahu bahwa mungkin ia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Di bawah langit senja, Anissa akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang masa depannya. Ia memilih untuk melangkah maju, meninggalkan luka lama, dan mungkin memberi dirinya kesempatan untuk mencintai lagi. Beberapa hari kemudian, Anissa kembali ke kantornya dengan semangat yang berbeda. Ia mulai mempersiapkan strategi baru untuk perusahaan, sekaligus mempertimbangkan perannya dalam proyek sosial yang ditawarkan Bagas. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dari sekadar membalas dendam. Sementara itu, Arman semakin putus asa. Ia mulai menghubungi teman-teman lamanya, tetapi tak satu pun yang bersedia membantunya. Kabar bahwa ia telah kehilangan segalanya sudah tersebar luas. Bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh. Dalam keputusasaan, ia akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Anissa. Malam itu, telepon Anissa berdering. Saat melihat nama Arman di layar, hatinya berdebar. Ia ragu apakah harus mengangkatnya atau tidak. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya menjawab, "Anissa, tolong aku." Suara Arman terdengar lemah di seberang sana. Anissa menarik napas dalam. "Kenapa aku harus menolongmu, Arman? Setelah semua yang kau lakukan padaku?" "Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah menyia-nyiakanmu. Aku kehilangan segalanya. Dan sekarang aku tak punya siapa-siapa lagi. Tolong, hanya kau yang bisa membantuku." Suaranya terdengar putus asa. Anissa terdiam sejenak. Ada bagian dalam hatinya yang masih marah. Tetapi ada juga bagian kecil yang merasa iba. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran yang sama. "Arman, aku telah melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu hanya untuk menyelamatkanmu. Semua ini adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri," jawab Anissa dengan tegas. "Tolong, aku hanya butuh bantuan kecil. Aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak tahu harus tidur di mana malam ini," pinta Arman dengan suara bergetar. Anissa menghela napas. "Aku akan memikirkan apa yang bisa kulakukan. Tapi jangan berharap terlalu banyak, Arman. Aku bukan lagi wanita yang bisa kau permainkan." Percakapan itu berakhir. Tetapi perasaan dalam diri Anissa masih berkecamuk. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Tetapi apakah ia benar-benar sudah siap untuk meninggalkan masa lalu sepenuhnya? Bagaimanapun, Arman pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan masa lalunya menghalangi masa depannya lagi.
Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Arman di episode sebelumnya, Anissa kembali merenungi keputusannya. Dia telah berhasil mempermalukan mantan suaminya dan membuatnya merasakan penderitaan yang dia alami selama ini. Namun, di balik semua itu, ada rasa kosong dalam hatinya yang sulit dijelaskan. Apakah semua ini sudah cukup untuk membalas sakit hatinya? Ataukah masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan? Pagi itu, Anissa duduk di balkon apartemennya sambil menyesap secangkir kopi. Pikirannya berkecamuk. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bagas. Anissa, aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Bisa kita makan malam bersama? Anissa menghela napas panjang. Bagas telah banyak membantunya, dan dia tahu pria itu benar-benar tulus. Namun, apakah dia siap membuka lembaran baru dengan seseorang? Dengan perasaan campur aduk, Anissa membalas pesannya, menerima ajakan makan malam tersebut. Malam harinya, mereka bertemu di sebuah restoran mewah. Bagas terlihat elegan dengan setelan jasnya, sedangkan Anissa tampil anggun dengan gaun sederhana namun berkelas. Mereka berbincang santai, dan untuk pertama kalinya, Anissa merasakan kehangatan dan perhatian yang tidak pernah dia dapatkan dari Arman. Anissa, aku ingin lebih dari sekadar teman untukmu. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa mendukung dan melindungimu, ucap Bagas dengan serius. Anissa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Bagas akan mengungkapkan perasaannya secepat ini. Dia menatap mata pria itu, mencari ketulusan di dalamnya. Bagas, aku tidak tahu apakah aku siap untuk hubungan baru. Aku masih memiliki banyak luka yang belum sembuh, jawab Anissa jujur. Bagas tersenyum lembut. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, kapanpun kau butuh seseorang untuk bersandar. Anissa merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Mungkin, kebahagiaan yang dia cari bukanlah dalam bentuk balas dendam, melainkan dalam kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Di sisi lain, Arman semakin terpuruk. Setelah kehilangan segalanya, dia mencoba mendekati istri barunya untuk meminta bantuan finansial, tetapi ditolak mentah-mentah. Keluarga istrinya pun enggan membantu karena mereka sudah mendengar semua aibnya. Dengan segala hutang yang menumpuk dan aset yang ditarik Anissa, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Saat itulah, Arman menyadari kesalahannya. Dia mencoba menghubungi Anissa, tetapi perempuan itu tidak pernah menjawab teleponnya. Dalam keputusasaan, dia mendatangi kantor Anissa dan menunggunya di depan gedung. Ketika Anissa akhirnya keluar, Arman segera menghampirinya. Anissa, tolong, beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal, pinta Arman dengan wajah penuh keputusasaan. Anissa menatapnya dengan datar. Kesempatan? Berapa banyak kesempatan yang sudah aku berikan padamu, Arman? Dan kau selalu menyia-nyiakannya. Sekarang kau datang padaku saat kau tidak punya apa-apa lagi. Arman terdiam, tidak bisa membantah. Aku sadar aku salah. Aku egois. Aku menyakitimu. Aku hanya ingin menebus semuanya. Anissa menghela napas. Maaf, tapi aku sudah selesai denganmu. Aku sudah menutup bab dalam hidupku yang berisi tentangmu. Aku harap kau bisa menemukan jalanmu sendiri. Dengan langkah mantap, Anissa pergi meninggalkan Arman yang terduduk di trotoar, menyesali segalanya. Namun, bagi Anissa, ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Bersama Bagas, Anissa mulai melihat masa depan yang lebih cerah. Kini, dia bukan lagi wanita yang terpuruk karena pengkhianatan, tetapi seorang wanita kuat yang mampu bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Setelah pertemuannya yang terakhir dengan Arman, Anissa merasa lega.
Dia telah melepaskan beban emosional yang selama ini membelenggunya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam, hanya ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Anissa semakin fokus mengembangkan bisnisnya. Perusahaan yang dia bangun dengan susah payah kini mulai berkembang pesat. Dengan bantuan tim yang solid dan dedikasi yang tinggi, perusahaannya berhasil menandatangani kontrak besar dengan investor asing. Ini adalah pencapaian yang luar biasa baginya. Di tengah kesibukannya, hubungan Anissa dengan Bagas semakin dekat. Pria itu tidak hanya menjadi rekan bisnis yang bisa diandalkan, tetapi juga seseorang yang selalu ada untuknya. Setiap kali Anissa merasa ragu atau lelah, Bagas selalu menjadi orang pertama yang memberikan semangat dan dukungan. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan klien, Bagas mengajak Anissa makan malam di sebuah restoran tepi pantai. Angin sepal-sepal berhembus, membawa aroma laut yang menenangkan. Mereka duduk di meja yang dihiasi lilin, menciptakan suasana yang romantis. Anissa, aku tahu kau masih butuh waktu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar serius dengan perasaanku, kata Bagas sambil menatapnya dalam. Anissa terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Namun kali ini bukan karena ketakutan atau trauma, melainkan perasaan yang baru, sesuatu yang selama ini dia abaikan. Bagas, aku takut untuk memulai lagi. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, ujar Anissa dengan suara pelan. Bagas tersenyum lembut. Aku mengerti, dan aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, kapanpun kau siap. Anissa mengangguk. Untuk pertama kalinya, dia merasa aman dan dihargai. Mungkin, inilah saatnya untuk membuka hati dan memberi kesempatan bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman semakin terpuruk. Setelah kehilangan segalanya, dia terpaksa bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi kehidupan mewah, tidak ada lagi pesta atau fasilitas yang dulu dia banggakan. Dia bahkan harus menjual beberapa barang pribadinya untuk membayar utang yang menumpuk. Keluarga istri barunya pun mulai menjauh setelah mengetahui kondisi keuangannya yang sebenarnya. Istrinya yang dulu selalu menuntut kemewahan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkannya. Arman akhirnya menyadari bahwa semua yang dia kejar selama ini hanyalah ilusi. Suatu hari, Arman mendengar kabar tentang kesuksesan Anissa. Rasa penyesalan menghantamnya begitu keras. Dia menyadari bahwa dia telah membuang wanita terbaik dalam hidupnya demi ambisi dan nafsu sesaat. Namun, semua sudah terlambat. Anissa telah melangkah maju, sementara dia masih terjebak dalam kesalahan masa lalunya. Anissa, di sisi lain, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia bukan lagi wanita yang lemah dan mudah dimanipulasi. Dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan, dia siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, dengan atau tanpa Bagas di sisinya. Hari besar itu akhirnya tiba. Anissa berdiri di depan cermin, mengenakan gaun elegan berwarna biru muda. Acara peresmian kantor pusat perusahaannya akan segera dimulai, dan dia ingin memastikan semuanya sempurna. Di balik ketenangannya, ada kebanggaan yang membuncah di dadanya. Perjalanan panjang penuh liku telah membawanya ke titik ini, sebuah pencapaian yang dulu terasa mustahil. Saat memasuki aula utama, sorakan dan tepuk tangan meriah menyambutnya. Banyak tamu undangan dari kalangan bisnis, media, dan rekan-rekan dekatnya hadir untuk merayakan kesuksesannya. Di antara kerumunan, Anissa melihat Bagas tersenyum bangga kepadanya. Pria itu selalu ada di setiap langkahnya, menjadi pendukung setia yang membuatnya semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati memang layak diperjuangkan. Acara dimulai dengan sambutan dari Anissa. Dia berbicara dengan penuh percaya diri, berbagi kisah perjalanannya dari seorang wanita yang dikhianati,
hingga menjadi pengusaha sukses yang mandiri. Tepuk tangan bergemuruh saat dia menyelesaikan pidatonya. Matanya sedikit berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Di tengah acara, seorang tamu tak diundang muncul Arman. Penampilannya jauh berbeda dari yang dulu. Wajahnya kusam, pakaiannya lusuh, dan sorot matanya penuh penyesalan. Semua orang menoleh ke arahnya dengan tatapan heran dan kasihan. "Anissa, aku mohon izinkan aku bicara." Suara Arman bergetar, nyaris putus asa. Anissa menatapnya tanpa ekspresi. Keheningan memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada mereka berdua. "Aku sudah kehilangan segalanya. Aku sadar aku telah membuat kesalahan besar. Aku menyesal telah mengkhianatimu, meninggalkanmu demi sesuatu yang semu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua," lanjut Arman dengan suara penuh harapan. Anissa menghela napas panjang. Dia telah menunggu momen ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menutup lembaran lama yang sudah tidak lagi layak untuk disimpan. "Arman," suaranya tenang namun tegas, "penyesalanmu mungkin tulus, tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku telah melepaskan masa lalu, dan aku tidak akan kembali ke dalam lingkaran yang sama." Arman terdiam. Wajahnya memucat, menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan untuknya. Bagas maju ke depan dan berdiri di samping Anissa. "Mungkin sudah waktunya kau belajar menerima konsekuensi dari tindakanmu, Arman. Anissa sudah menemukan jalannya sendiri, dan kau juga harus melanjutkan hidupmu." Anissa menatap Arman untuk terakhir kalinya. "Aku harap kau bisa menemukan kedamaian, seperti yang sudah aku temukan." Dengan langkah gontai, Arman pergi. Kepergiannya menandai akhir dari sebuah bab yang kelam dalam hidup Anissa. Setelah acara selesai, Anissa berjalan keluar menuju taman di belakang gedung. Udara malam terasa sejuk, langit bertabur bintang. Bagas mengikutinya, membawa 2 cangkir kopi. "Aku bangga padamu," kata Bagas sambil menyerahkan secangkir kopi kepadanya. Anissa tersenyum. "Terima kasih, Bagas. Aku akhirnya merasa benar-benar bebas." Mereka duduk di bangku taman, menikmati malam yang tenang. Anissa menatap langit, mengenang perjalanan hidupnya. Dari seorang istri yang dikhianati, seorang wanita yang terpuruk, hingga akhirnya menjadi sosok yang mandiri dan kuat. Semua luka yang dulu terasa menyakitkan kini menjadi pelajaran berharga. "Dulu aku berpikir hidupku akan berakhir saat pernikahanku hancur," ucap Anissa pelan. "Tapi ternyata, itu adalah awal dari kehidupan yang lebih baik." Bagas menatapnya penuh kelembutan. "Kau adalah bukti bahwa setiap orang bisa bangkit dari keterpurukan. Aku melihatmu berjuang, dan sekarang kau berdiri tegak dengan kepala tegak." Anissa tersenyum. "Dan kau selalu ada di sana, Bagas. Aku bersyukur memilikimu sebagai sahabat, atau mungkin lebih dari itu." Bagas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Aku akan selalu ada di sisimu, Anissa, apapun yang terjadi." Angin berhembus lembut, membawa kedamaian yang telah lama dinanti Anissa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar bahagia. Akhir.